Pagi itu, hutan di kaki gunung meratus diselimuti kabut tebal. Johnny, seorang pemuda desa yang gemar berburu, memasuki rimba dengan senapan tua dan ransel berisi bekal seadanya. Ia sudah terbiasa menjelajah sendirian, dan menurutnya, hutan adalah tempat yang paling damai, walau kadang menyimpan misteri yang tak masuk akal. Ia tak percaya pada cerita bunian yang kerap diceritakan orang tua, tentang makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan di alam ini. Baginya, semua itu cuma dongeng kampung. Namun hari itu berbeda. Di tengah belantara, ia melihat sosok gadis berpakaian putih duduk di pinggir sungai kecil. Rambutnya panjang menjuntai, kulitnya pucat dan bersinar samar dalam kabut. Gadis itu terlihat kebingungan, seperti tersesat. Johnny sempat ragu, tapi naluri lelakinya mendorongnya untuk mendekat. "Adik, kamu siapa? Kenapa di sini?" tanya Johnny sambil mendekat pelan. Gadis itu menoleh perlahan. Matanya hitam berkilau, dan bibirnya tersenyum tipis, namun tak menjawab. Ia hanya memandang Johnny dengan tatapan kosong namun dalam. Tanpa sadar, Johnny terpaku. Ada aura asing yang mengikatnya. Saat gadis itu berdiri dan berjalan menjauh, Johnny pun mengikutinya, seolah-olah jiwanya sedang ditarik oleh benang tak kasat mata. Gadis itu membawanya lebih dalam ke hutan. Anehnya, medan yang biasanya ia kenal terasa berubah. Akar-akar pohon tampak seperti melengkung membentuk lorong, dan burung-burung tiba-tiba hilang dari pandangan. Hening. Hanya suara gemerisik daun dan langkah kaki gadis itu yang terdengar. Johnny merasa berjalan terlalu jauh, namun tak mampu berhenti. Tiba-tiba, gadis itu berhenti di depan sebuah pohon besar. Pohon beringin yang menjulang tinggi dengan akar menggantung seperti tirai. Ia menoleh ke Johnny dan berkata pelan, "Kalau ingin aku ikut, jangan pernah lihat ke belakang." Johnny mengangguk, meski tak paham sepenuhnya maksudnya. Saat mereka berjalan menjauh dari pohon itu, angin dingin berhembus. Daun-daun berjatuhan tanpa suara. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba-tiba keluar dari hutan, entah bagaimana. Padahal sebelumnya tak ada jalan setapak atau tanda-tanda perkampungan. Johnny tak tahu harus berkata apa. Ia membawa gadis itu pulang ke rumahnya dan memberinya makan. Gadis itu hanya tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai Intan. Ia tak menjawab dari mana asalnya, hanya berkata bahwa ia kehilangan arah dan ingin tinggal sementara. Johnny, yang sudah terpesona sejak pertama kali bertemu, tak keberatan. Beberapa hari berlalu, Intan tinggal di rumah Johnny. Ia bersikap lemah lembut, tahu memasak, dan tak banyak bicara. Tapi ada yang aneh, dia tak pernah tidur. Hanya duduk dia memandang jendela saat malam datang. Ia juga tak pernah makan daging atau garam, hanya menyentuh makanan lalu meletakkannya kembali. Tapi Johnny yang telah jatuh hati mengabaikan semua keanehan itu. Ia bahkan berniat menikahi Intan, walau belum tahu siapa sebenarnya perempuan ini. Tetangga mulai curiga. Anak-anak sering menangis kalau melewati rumah Johnny. Mereka bilang melihat wanita tinggi berambut panjang menatap dari balik pintu. Seekor ayam milik tetua kampung ditemukan mati di depan rumah Johnny, dengan lidah menjulur dan mata melotot, seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Tetua kampung, Pak Gino, akhirnya datang menemui Johnny. "Kau bawa sesuatu yang bukan milikmu, John," katanya dengan suara berat. Dia bukan manusia. Wajahnya mungkin indah, tapi auranya tidak berasal dari dunia ini. Johnny marah mendengar itu. Ia merasa difitnah. Baginya, Intan adalah wanita baik yang sedang butuh pertolongan. Namun malam itu, Johnny mendengar Intan menangis pelan di dapur. Saat ia menghampiri, gadis itu berkata, "Aku sudah terlalu jauh. Mereka mencariku. Aku tak seharusnya berada di sini." Tapi saat Johnny bertanya siapa mereka, Intan hanya diam. Keesokan paginya, Johnny mendapati pekarangannya dipenuhi bunga Kamboja yang tiba-tiba bermekaran padahal tak ada pohonnya di sekitar rumah. Udara di sekitar rumahnya juga selalu dingin. Bahkan saat matahari bersinar terik, orang-orang mulai menjauhi Johnny. Mereka percaya ia telah membawa makhluk bunian ke dunia manusia. Tapi Johnny bersikeras mempertahankan Intan. "Kalau dia dari dunia lain, biar dia jadi milikku sekarang," katanya keras pada warga yang menegur. Tapi kalimat itu justru memancing kutukan. Malam harinya, seekor ular hitam besar masuk ke rumah dan melilit kaki Johnny saat ia tidur. Saat ia bangun terkejut dan berteriak, ular itu sudah menghilang.
Intan berdiri di pojok kamar. Wajahnya menangis tapi tak meneteskan air mata. Kau harus melepas aku sebelum terlambat, katanya pelan. Namun Johnny hanya memeluknya dan berkata, aku tak akan kehilanganmu, apapun yang terjadi. Dan malam pun semakin sunyi. Namun jauh di dalam hutan, suara gong dan tabuh terdengar samar. Warga Bunian telah mengetahui bahwa salah satu dari mereka telah dicuri. Setelah malam itu, suasana di desa Johnny berubah drastis. Udara menjadi dingin tak wajar, walau musim panas belum berlalu. Banyak warga yang mulai mengeluhkan suara-suara aneh di sekitar rumah mereka. Bisikan samar, langkah kaki yang berputar-putar di halaman, dan suara tangis perempuan yang terdengar dari arah hutan saat tengah malam. Johnny tetap bersikeras bahwa Intan tak berbahaya. Ia bahkan mulai memusuhi tetua kampung dan menganggap mereka iri dengan apa yang telah ia temukan. Kalian takut pada sesuatu yang tidak kalian pahami, katanya kasar saat rapat desa diadakan. Tapi malam-malam ganjil itu terus berlanjut, bahkan mulai mengganggu kehidupan Johnny sendiri. Suatu malam, Johnny terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka sendiri. Ia berlari keluar dan menemukan Intan berdiri di tengah halaman. Matanya kosong menatap pohon beringin besar di ujung desa. Aku harus kembali, mereka sudah menunggu, ucapnya. Namun sebelum sempat melangkah, Johnny menarik tangannya dan memeluknya erat. Kau milikku sekarang. Namun pelukan itu tak hangat. Tubuh Intan dingin, seperti bukan makhluk hidup. Tak ada detak jantung, tak ada napas. Dan Johnny pun sadar, ia bukan memeluk manusia, melainkan roh yang tak semestinya berada di dunia ini. Tapi obsesi telah membutakan akalnya. Keesokan harinya, Johnny mendapati pintu rumahnya dipenuhi cap tangan kecil berwarna hitam. Dindingnya penuh coretan tak dikenal, bahasa kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. Intan hanya diam, duduk di pojok ruangan sambil memeluk lutut. Sorot matanya semakin kosong, dan sesekali ia berbisik sendiri dalam bahasa yang tak dipahami Johnny. Beberapa anak kecil di desa mulai kerasukan. Mereka berteriak bahwa perempuan putih telah dicuri, dan mereka diminta mengambilnya kembali. Tetua kampung mulai menyusun ritual pembersihan kampung, namun aura gaib itu semakin kuat, dan Johnny terus menolak menyerahkan Intan. Pada malam ketiga, Johnny bermimpi aneh. Ia berjalan dalam lorong akar pohon yang membelit tubuhnya. Di ujung lorong, duduklah para makhluk tinggi bersorban putih, bermata gelap pekat tanpa bola mata. Mereka menunjuk ke arahnya dan berseru dalam satu suara. Dia mencuri milik kami, hukumannya telah menanti. Saat bangun, tubuh Johnny dipenuhi lebam seperti bekas pukulan. Ia merasa lemas, pandangannya kabur. Intan menatapnya dari pojok ruangan dengan mata merah menyala. Mereka sudah dekat, bisiknya. Tapi Johnny masih belum menyerah. Ia mengambil tali dan berniat mengikat Intan agar tak kabur ke hutan. Namun saat hendak mengikat tangan Intan, tubuh gadis itu perlahan berubah. Kulitnya menjadi pucat kebiruan, rambutnya memanjang tak wajar, dan ia menatap Johnny dengan wajah tak manusiawi. Kau pikir aku bisa kau miliki? Ucapnya. Suaranya bergema dalam dua nada, suara wanita dan suara tua dari dunia lain. Johnny terjatuh, ketakutan. Namun tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap saat Intan berjalan mendekat dan menyentuh dadanya. Saat itu, ia melihat kilasan bayangan. Para warga Bunian berkumpul di bawah pohon besar, memegang senjata cahaya, dan menunjuk padanya dengan wajah penuh murka. Malam itu, Johnny ditemukan tak sadarkan diri oleh warga desa. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, dan ia terus menggumam. Aku tidak mencurinya, dia sendiri yang datang. Berulang-ulang. Namun Intan sudah menghilang, tak meninggalkan jejak. Bahkan alas tidur tempat dia biasa duduk hanya menyisakan debu halus yang menguap. Namun warga tahu, ini belum selesai. Karena hukum Bunian bukan seperti hukum manusia. Mereka bisa menunggu, bisa mengintai, bisa menghukum secara perlahan. Dan bagi Johnny, malam-malam panjangnya baru saja dimulai. Malam itu, Johnny tak bisa tidur. Tubuhnya menggigil meskipun ia sudah mengenakan 2 selimut. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, seperti diselimuti kabut yang tak tampak. Di sudut kamar, Intan duduk memeluk lututnya, menatap ke arah jendela yang tertutup tirai. Raut wajahnya tampak resah, dan matanya berkilat seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Ada yang datang, katanya lirih. Johnny menoleh padanya. Siapa?
tanyanya. Tapi Intan tak menjawab. Matanya tetap mengarah ke jendela, dan tak lama kemudian terdengar ketukan pelan di pintu. Ketukan itu teratur, seperti dentingan bambu dipukul pelan ke papan. Johnny langsung bangkit dan menuju pintu, namun Intan menarik tangannya. "Jangan buka," katanya serius. "Mereka bukan manusia." Tapi Johnny keras kepala. Ia mengira hanya warga kampung yang datang membuat masalah lagi. Saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal yang mengendap di tanah, dan bau harum aneh yang menusuk hidung. Keesokan harinya, rumah Johnny dikerumuni penduduk desa. Mereka berteriak dari luar pagar, memaksa Intan keluar. Beberapa tetua kampung datang membawa dupa, air bunga, dan sesajen. Pak Gino yang memimpin berkata dengan suara keras, "Kau telah membawa gadis dari dunia bunian ke sini, Johnny. Sekarang waktunya membayar." Johnny membalas dengan marah, "Dia butuh perlindungan. Aku mencintainya." Namun tak ada yang menggubris. Pak Gino menaburkan air bunga ke arah rumah. Tiba-tiba Intan menjerit keras dari dalam. Lalu tubuhnya limbung seperti kehilangan kekuatan. Wajahnya yang biasanya pucat kini berubah kelabu, dan matanya memerah. Johnny segera memeluknya, namun dari pelukannya, tubuh Intan mulai berubah, perlahan menjadi kabur seperti bayangan asap. Malam berikutnya, Johnny mendengar suara gamelan dari hutan. Ia bangun dan melihat Intan sudah tidak ada di tempat tidur. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah hutan. Suara gamelan semakin jelas, seolah memanggil. Di tengah rimba, ia melihat cahaya berkilau membentuk sebuah jalan setapak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan penuh keyakinan dan emosi, ia menyusuri jalan itu, terus dan terus hingga tiba di sebuah lembah asing yang dikelilingi pohon-pohon tinggi seperti pagar. Di sana, ia melihat kampung yang aneh. Semua rumah berarsitektur kuno namun bersinar samar. Suara gamelan berasal dari sebuah pendopo besar di tengah kampung itu, dan di dalamnya, para makhluk bunian duduk membentuk lingkaran. Mereka berpakaian putih keprakan, wajah mereka tampak cantik dan tampan tapi dengan aura dingin. Di tengah lingkaran, duduk Intan, wajahnya datar, tanpa emosi. Johnny melangkah masuk ke dalam pendopo, tapi begitu ia menginjakan kaki, tubuhnya langsung lunglai, dan kedua kakinya membeku seperti ditahan akar. Seorang lelaki bunian dengan sorban emas berkata, "Kau telah melanggar batas dunia. Kau mencuri salah satu dari kami. Hukumannya harus ditegakkan." "Tapi aku mencintainya," teriak Johnny. "Dia juga mencintaiku." Perempuan tua bunian yang tampak seperti sesepuh berdiri dan berkata, "Cinta tanpa izin adalah pencurian. Dan kau telah membawa kami ke ambang kehancuran. Ia adalah penjaga gerbang antara dunia kami dan dunia kalian." Intan tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya menatap Johnny dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi Johnny tetap percaya bahwa perasaan mereka nyata. "Kalau memang aku bersalah, hukum aku. Tapi jangan sakiti dia." Sesepuh bunian itu berkata pelan, "Kami tak membunuh. Tapi kami menghukum dalam waktu. Kau akan mengalami siklus penebusan, selama 7 lingkaran waktu manusia. Dan dalam waktu itu, kau tak akan menjadi manusia dan tak pula menjadi bunian." Seketika tubuh Johnny terangkat di udara, dan mata langit di atas pendopo berubah kelam. Petir menyambar tanpa suara, dan angin berputar-putar mengangkat debu dan cahaya. Tubuh Johnny menggigil hebat. Lalu ia terjatuh ke tanah. Saat membuka matanya, ia telah berada di tengah sungai. Sendirian, malam telah berganti subuh, dan tak ada satupun jejak tentang kampung yang baru saja ia masuki. Johnny kembali ke desanya dengan tubuh lemah. Tapi tidak ada satupun orang yang mengenalinya. Rumahnya bukan lagi miliknya. Warga kampung tampak berbeda. Bahkan pakaian mereka tak seperti yang biasa ia lihat. Ia menanyakan nama-nama sahabatnya. Namun mereka semua tidak tahu siapa yang ia maksud. Bahkan Pak Gino, yang dulu dikenal sebagai tetua, sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dari situ Johnny sadar, waktu telah berjalan sangat jauh sejak ia pergi. Ia telah masuk ke dalam waktu yang berbeda, dan hukuman dari warga bunian sudah mulai berlaku. Tubuhnya menua perlahan, tetapi bayang-bayang Intan selalu hadir setiap malam. Ia tak bisa kembali ke kampung bunian, namun juga tak bisa sepenuhnya hidup sebagai manusia biasa. Ia berada di antara dunia. Sebuah kutukan hidup yang panjang dan kesepian. Setelah tersadar di tengah sungai,
Johnny hidup dalam keterasingan. Tak seorang pun mengenalnya. Desa tempat ia dibesarkan kini tampak berbeda. Rumah-rumah telah berganti, bahkan jembatan bambu yang biasa ia lewati telah diganti beton. Ketika ia menyebut nama-nama orang lama, hanya kebingungan yang ia dapat. Seolah waktu telah melompati hidupnya. Seorang pemuda di warung berkata, "Pak Gino itu tetua desa yang sudah meninggal 12 tahun lalu." Hati Johnny mencelos. Ia hanya menghilang semalam dari persepsinya. Tapi ternyata 12 tahun sudah berlalu. Ia mencoba menyesuaikan diri, tinggal sementara di pondok kosong milik seorang kakek tua yang iba padanya. Namun setiap malam, suara gamelan dari hutan kembali terdengar. Lebih menyeramkan, suara itu tak hanya merdu, tapi diiringi suara tangisan kecil, suara perempuan memanggil namanya. "Johnny, pulanglah." Ia tahu itu suara Intan. Ia tahu dunia bunian masih memanggilnya. Tapi gerbang sudah tertutup. Hatinya tersiksa. Ia merasa seperti di penjara di dunia asing, walaupun bumi yang ia pijak adalah tempat lahirnya sendiri. Ia pergi ke dukun kampung yang masih tersisa, seorang nenek tua bernama Bu Murtin. Saat Johnny menceritakan semuanya, wajah Bu Murtin langsung pucat. "Gerbang itu tak boleh dibuka lagi," kata Bu Murtin serius. "Kau sudah dicap. Kau berada dalam waktu yang bukan milikmu. Jika kau mencoba kembali, jiwamu bisa lenyap, atau tubuhmu akan membusuk sebelum rohmu sempat pergi." Namun cinta Johnny pada Intan tak pernah luntur. Ia mulai mencari lokasi gerbang itu, berharap ada jalan untuk masuk kembali ke dunia bunian. Ia menyusuri hutan yang sama, mencari pendopo besar dengan suara gamelan. Tapi yang ia temukan hanyalah kabut dan suara burung malam. Hingga suatu malam, suara gamelan terdengar lebih keras. Ia ikuti suara itu ke dalam hutan lebat, dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia melihat cahaya samar berkilau di antara pepohonan. Cahaya itu membentuk pola akar di tanah, seperti jalan hidup yang dilukis oleh cahaya bulan. Ia mengikutinya, dan sekali lagi, ia melihat gerbang dari akar dan sinar. Tapi saat ia hendak masuk, bayangan Intan muncul di depan gerbang. Wajahnya tampak jauh lebih tua, dan matanya sayu. Ia berkata lirih, "Jangan masuk, Johnny, kita sudah berada di waktu yang berbeda. Aku menunggumu, tapi kau tak boleh melewati batas lagi." Namun Johnny tak peduli. Ia berlari menembus bayangan Intan dan masuk ke dalam lingkaran akar. Suara gamelan berhenti. Dunia berubah sunyi. Udara menjadi dingin. Tubuh Johnny terasa berat. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya bukan berada di kampung bunian, melainkan dalam hutan gelap yang asing. Suara tangisan terdengar dari segala arah. Lalu muncullah makhluk-makhluk tinggi berwajah tirus dan telinga panjang, memandangnya tajam. "Dia kembali," bisik salah satunya. "Padahal telah kami hukum," sahut yang lain. Mereka mengangkat tubuh Johnny dan membawanya ke sebuah lubang besar di tengah hutan, yang disebut lubang waktu. Lubang itu berputar seperti pusaran air, namun bercahaya ungu. Sesepuh bunian yang dulu menghukumnya muncul dan berkata dingin, "Kau telah melanggar kutukan. Kau menolak jalan manusia dan memaksa kembali ke alam yang bukan milikmu. Maka kau akan dikenang sebagai perusak keseimbangan dua dunia." "Intan," kata Johnny dengan suara bergetar. "Dia telah menjalani takdirnya," kata sesepuh itu. "Kini kau harus menjalani milikmu." Tanpa peringatan lagi, tubuh Johnny dilemparkan ke dalam lubang. Ia jatuh berputar, tubuhnya terasa seperti terurai menjadi debu, namun pikirannya tetap sadar. Ia berteriak, tapi tak ada suara. Ia melihat potongan ingatan berseliweran, masa kecilnya, pertemuan dengan Intan, malam di pendopo, pengadilan bunian, semua berputar dalam kabut pekat yang tiada ujung. Saat ia terbangun, ia berada di sebuah gua. Kulitnya mulai membatu, dan rambutnya memutih. Ia menyadari tubuhnya tak bisa bergerak, tapi pikirannya hidup. Ia telah menjadi bagian dari alam itu. Ia bukan manusia, bukan pula bunian. Ia adalah penjaga gerbang, semacam makhluk terjebak antara waktu dan ruang, dihukum karena mencintai makhluk dari dunia lain. Orang-orang yang melewati hutan itu kadang mendengar suara gamelan samar, atau melihat bayangan pria tua duduk termenung di mulut gua. Mereka bilang, "Jika kau memanggil nama Johnny 3 kali, kau bisa melihat wajahnya muncul di dalam kabut. Tapi jangan pernah menatap matanya, karena siapapun yang melakukannya,
bisa ikut terhisap dalam waktu yang bukan miliknya. Tahun demi tahun berlalu. Hutan tempat gua Johnny berada kini dijuluki warga sekitar sebagai lereng bisik, karena suara gamelan dan bisikan halus yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Tak ada yang berani masuk terlalu dalam, terlebih setelah beberapa penjelajah dilaporkan hilang tanpa jejak. Namun misteri justru membuat tempat itu makin ramai oleh orang-orang penasaran, pemburu mistis, dan YouTuber horor. Suatu malam, seorang pemuda bernama Farel, seorang konten kreator, bertekad mencari lokasi gua yang viral di media sosial. Ia membawa kamera inframerah, sensor suhu, dan jimat dari seorang dukun. Kalau kau temui penjaga gerbang, jangan jawab panggilannya. Larilah sejauh mungkin, pesan si dukun sebelum ia berangkat. Farel menyusuri lereng sendirian. Gamelan mulai terdengar setelah ia menyalakan kamera. Suaranya tak berasal dari satu arah, tapi seolah mengelilinginya. Lalu, di kejauhan, ia melihat cahaya samar. Ia berjalan mendekat dan menemukan mulut gua yang ditumbuhi akar, dengan kabut pekat menggantung di sekelilingnya. Suara lirih mulai memanggil namanya. Farel, Farel. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tapi demi konten, ia terus maju. Ketika ia menyorot ke dalam gua, tampak sosok seorang pria tua duduk membelakangi. Dia mematung. Rambutnya panjang putih. Tubuhnya seolah menyatu dengan dinding batu. Tiba-tiba sosok itu menoleh perlahan dan matanya terbuka. Kosong, putih, namun menatap langsung ke arah Farel. Farel terpaku. Ia tak bisa bergerak. Suara dalam kepalanya menggema. Bukan suara manusia, tapi suara gema waktu. Tolong aku, gantikan aku ingin kembali. Farel merasa tubuhnya ditarik sesuatu dari dalam pikirannya. Ia terjatuh dan kameranya mati. Keesokan harinya, warga menemukan Farel tak sadarkan diri di mulut gua. Tubuhnya masih hidup, tapi pikirannya kosong. Ia hanya menatap langit tanpa kedip, menggumam satu kalimat, gerbang telah terbuka lagi. Beberapa orang yang melihat rekaman terakhir Farel mengaku sempat melihat sesosok gadis cantik mengenakan kebaya putih berjalan menjauh dari gua, menembus kabut. Tapi dalam video, wajahnya buram. Ada yang percaya itu Intan, roh gadis bunian yang kini bebas, karena seseorang menggantikan posisi Johnny. Karena kejadian itu, warga desa memutuskan untuk menutup akses ke lereng bisik selamanya. Mereka menanam bambu kuning dan meletakkan sesajen di setiap sudut hutan. Tapi tetap saja, sesekali terdengar suara gamelan, tangisan gadis, atau bahkan langkah kaki yang tak terlihat di tengah malam. Dan Johnny? Ia masih ada di sana. Tak sepenuhnya hilang. Ia adalah bagian dari waktu yang beku, jiwa yang tak pernah diterima dimanapun, kecuali oleh hutan itu sendiri. Kini ia menjaga gerbang waktu, menunggu, dan memanggil siapapun yang cukup nekat untuk mendengar bisikannya.